Assalamualaikum teman-teman, saya ingin memberikan tutorial singkat mengenai penyusunan nilai rapot ya PTS genap dalam bentuk PDF insya Allah besok. Oke, langsung saja ya tutorialnya, mohon disimak. Ini kan nilai yang akan dikopikan ya ke Ledger dari Bapak Ibu Guru. Saya ambil contoh, ini kelasnya 12 TKB 1, mapelnya contoh bahasa Indonesia, nama guru bahasa Indonesia. Nah, misalkan ini hanya sekedar misalkan, nanti kita menemukan suatu kasus di mana ada data yang sepertinya tidak ada desimal, tapi kalau nanti kita copas ke format nilai kita, itu akan tetap terprint desimalnya. Nah, kita harus mengatur itu. Kalau misalkan diketik ulang menjadi tanpa desimal kan lama juga. Langkah pertama, kita ambil dulu contoh ini ya, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Biasanya nilai rata-rata itu kan rumusnya itu average ya, dari ulangan 1 sampai 3, lalu kita enter. Nah, lalu kita sort untuk mengcopy rumus. Nah, ini ya, kita pasti akan mengcopy ya guru tersebut, lalu kita value untuk copy paste tanpa mengcopy rumusnya. Bisa saja dengan menggunakan fitur increase desimal atau decrease ya, decrease desimal. Nah, ini kita ketengahkan, hilang komanya. Tapi ternyata nanti kalau kita kopas ke data Ledger, lalu kita nanti merge-kan ke format raport ya, itu kemungkinan akan ada lagi desimalnya. Nah, jadi kita hilangkan, kita batalkan ya, ulangi. Kita fixedkan dulu. Nah, caranya, simpan di sini selnya untuk menghilangkan desimal ini menjadi full angka ya, puluhan. Nah, lalu kita tunjuk auto sum ya di tab home. Di sini ada auto sum, lalu sum average count number max min, dan ada paling bawah ini ada more function, klik. Nah, lalu kita atur or select kategorinya menjadi all. Nah, kita geser biar ini terlihat. Lalu kita cari fixed. Nah, ini udah F. Nah, oke, sudah ketemu fixed. Oke. Nah, di number dan desimal, number dulu kita bidik nilai rata yang 70 ini, klik, lalu desimalnya masukkan 0, lalu oke. Yang lainnya abaikan. Nah, sudah. Ini karena memang average-nya 70 ya, hasil dari ulangan 1 sampai ulangan 3 70, maka di sini juga 70, no problem. Tapi begitu ini nilai rata yang kedua 66,666667, nah kita fixedkan menggunakan rumus yang pertama, tarik terus sampai seperlunya, dah. Nah, lalu sudah ini tanpa desimal, dan kita kopikan, blok dulu, kopikan, lalu simpan di sini, paste, klik kanan, value ya, klik. Nah, kalau sudah paste value, ini yang akan kita kopikan untuk kolom Ledger bahasa Indonesia di data ini. Nah, ini data yang rekan-rekan tim pengolah nilai, Bu Nurma, Bu Adel, dan siapa satu lagi? Pak Imam ya, untuk mengolah. Nah, kebetulan PAI dan PKN sudah saya bikin nilai pura-pura dengan bahasa Indonesia. Oke, kita buka lagi. Nah, ini ya, copy lalu paste value di sini. Oke, ini murni tanpa desimal. Syarat untuk menggabungkan mail merge itu, Word dengan Excel, adalah salah satu filenya harus ditutup. Jadi kalau membuka Word, berarti Excelnya harus ditutup. Oke, kita tutup dulu Excelnya dan save dulu tentunya. Oke, ini udahlah tutup, nggak apa-apa.
sekarang kita buka. Nah ini. Oke, yang data ini cuma satu halaman dan sudah ada tanda tangan dan cap digital tentunya. Ini yang akan kita update sesuai dengan data dari Leger dan nama NIPD NISN juga kelas. Kita perhatikan langkah awal merge itu, klik mailing, lalu select recipient, lalu pilih icon use an existing list. Nah, kita cari lokasi Leger 12 TKB1 ini. Nah, berarti di sini wajib mengetahui posisi Word dan Excel-nya, foldernya di mana menyimpan data Leger. Nah, saya sudah menyimpannya di rekap nilai 12 TKB1 folder ya. Lalu kita klik Excel-nya, lalu open. Nah, sudah hanya satu sheet yang saya setel. Ini abaikan, tercentang, lalu oke. Nah, ini sudah tertaut. Lalu langkah berikutnya kita blok nama untuk di mapping di icon insert mode field, nama peserta didik. Oke, lalu NIPD garis miring NISN. NIPD kasih garis miring spasi, lalu NISN, lalu kelas peminatan. Dah. Nah, berikutnya gunakan iman dan takwa, harus sabar ya, PAI, lalu nilai PKN di data PKN, terus sampai semuanya sesuai. Bahasa Indonesia, matematika wajib. Berikutnya nanti rekan-rekan klik preview resultnya. Nah, seperti ini, karena kita baru menginput 3 nilai, maka bahasa Indonesia yang baru terisi ya sampai bahasa Indonesia. Nah, lalu kita lihat ini di sini ada tombol back, previous atau bukan back ya, previous record data sebelumnya dan next record data selanjutnya. Kalau kita klik, nah ini menjadi Ahmad Rifai dan nilainya juga sesuai dengan yang Ahmad Rifai. Yang ketiga Anggi Sulaiman, ini juga berubah. Oke, kita save. Nah, kita ke Ahmad Rifai dulu. Karena di sini wali kelas memintanya satu nama satu PDF, berarti harus satu-satu. Ini record satu dulu, ada Faridah. Kita atur PDF-nya, file, lalu save as, lalu di current folder ya, rekap nilai. Nah, ini transkrip. Kita ganti namanya ya. 12 IPS 1 bukan. TKB ya, maaf. 12 TKB. Nah, 12 TKB. Kita ganti namanya menjadi nama yang bersangkutan ya. Atau rapot PTS genap underscore Ahmad Rifai. Lalu save as PDF, save, tunggu. Oke. Oh, bukan Ahmad Rifai, ada Faridah. Maaf, saya salah menyebut siapa Ahmad Rifai ya. Nah, ini sudah ya. Berarti data yang pertama kita tutup dulu, kita ganti menjadi ada Faridah. Nah, ini. Kok Ahmad Rifai ya? Nah, lalu yang berikutnya kita buka lagi. Record yang kedua, kita klik tombol next ini. Nah, maksudnya Ahmad Rifai itu yang kedua, Ahmad Rifai. File, save as, lalu simpan di rekap nilai mana TKB ya. Nah, ini 12 TKB. Save as tipenya, jangan lupa PDF kan dulu. Nah,
Baru di sini yang kedua ada Ahmad Rifai. Oke, Rifai aja. Kamu tanda kutip 1 biasanya kalau nama file. Save, tunggu. Oke, ya. Nah, ini contohnya, dan sudah ada cap juga tanda tangan ibu kepala. Kita tutup. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada. Jadi begitu satu-satu rekan-rekan ya. Semoga diberikan kemudahan dan kesabaran. Nanti kita lanjutkan kerja besok di hari Jumat ya, bersamaan dengan peringatan Isra Mi'raj di sekolah kita. Mohon maaf, bukan menggurui, ini hanya sekedar tutorial ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.